warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika serta rekan-rekan yang berbahagia, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi statistika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raisa Rahmalia dengan NIM 12420800029 selaku moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Saya Anggun Nur Aisyah dengan NIM 1242080080052. Saya Muhammad Idrian Naupanugraha dengan NIM 12420800033. Saya Rina Nabila dengan NIM 12420800046. Saya Salsabila Julianti dengan NIM 12420080040. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Anggun. Kepadanya disilakan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi, kegunaan, dan ciri statistika. Yang pertama, fungsi. Fungsi statistika untuk menggambarkan data dengan lebih jelas sehingga informasi dapat dipahami, menyederhanakan data yang kompleks agar lebih sederhana, serta menjadi teknik untuk membuat perbandingan antar data. Selain itu, statistika juga berfungsi memperluas wawasan melalui kesimpulan yang diperoleh dari data, mengukur besaran suatu gejala, dan menentukan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Yang kedua, kegunaan statistika, yaitu sebagai alat untuk mengolah dan menganalisis data, membantu dalam pengambilan keputusan, membuat perbandingan antara kelompok atau variabel, menyusun perencanaan berdasarkan data, serta melakukan prediksi di masa depan. Adapun ciri-ciri statistika adalah bekerja dengan angka, baik angka statistik sebagai jumlah maupun sebagai nilai. Statistika juga bersifat objektif karena hasilnya tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan bersifat universal karena dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Wijdan. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu definisi ruang lingkup, contoh, statistika deskriptif, dan juga statistika inferensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keduanya. Pertama ada statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif adalah statik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, sedangkan statistika inferensial ini adalah cabang statik yang berkaitan dengan penggunaan data sampel untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi yang lebih besar yang berfokus pada generalisasi dari data yang diperoleh dari sampel keseluruhan populasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup keduanya. Pertama dari ruang lingkup statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini menghimpun, menyusun, mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka. Nah, bertujuan memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa ataupun keadaan. Nah, jadi ruang lingkupnya terbatas pada pengolahan data dan penyajian data tanpa kesimpulan yang meluas. Nah, sedangkan statistika inferensial ini itu adalah menyediakan aturan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah dikumpulkan dan diolah. Nah, mencakup penarikan kesimpulan, peramalan, penaksiran, dan sejenisnya. Nah, ruang lingkupnya adalah membuat generalisasi atau inferensi dari kesimpulan atau sampel yang didapat. Yang terakhir adalah contoh dari keduanya. Pertama, contoh dari deskriptif. Nah, contohnya itu jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas X pada tahun 2021. Nah, kemudian disediakan tabel. Nah, di tabel itu ada jurusan, terus ada banyaknya mahasiswa laki dan perempuan, kemudian ada jumlah total. Nah, itu contoh dari
statistika deskriptif. Nah, kemudian contoh inferensial. Contoh dari inferensial adalah misalkan suatu perusahaan tekstil memproduksi pakaian. Nah, untuk melihat kualitas pakaian yang diproduksinya, perusahaan memilih beberapa pakaian untuk diperiksa kualitasnya dan membuat kesimpulan tentang kualitas pakaian yang diproduksinya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai statistik parametrik dan statistik non-parametrik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu statistik parametrik? Statistik parametrik merupakan teknik-teknik pengukuran statistik yang didasarkan pada asumsi tertentu, di mana statistik parametrik yaitu uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Misalnya, data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Teknik statistika ini digunakan untuk data yang berskala interval dan data yang berskala rasio. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik adalah UGT, yang dimana didasarkan pada nilai student T-statistik. UGT yaitu uji kooperatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. UGT ini bertumpu pada asumsi bahwa data itu berdistribusi normal dan nilai rata-ratanya diketahui. Pada uji ini, varian populasi dihitung untuk mencari sampel dari populasi tersebut. Populasi diperkirakan dengan bantuan skala interval dan variabel yang akan diuji hipotesisnya. Sedangkan statistik non-parametrik merupakan teknik-teknik statistika yang hanya sedikit asumsi atau bahkan tidak sama sekali. Terkadang juga dikenal dengan model statistika yang bebas terhadap distribusi tertentu. Dengan kata lain, statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhananya, uji ini tidak tergantung pada populasi. Tes ini utamanya didasarkan pada perbedaan median. Oleh karena itu, secara umum dikenal juga sebagai uji bebas distribusi. Statistika non-parametrik ini digunakan untuk menganalisa data yang memiliki atau berskala nominal ataupun ordinal. Metode yang sering digunakan dalam statistik ini yaitu uji Mann-Whitney-Wilcoxon atau yang sering kita dengar dengan sebutan uji Wilcoxon. Sederhananya dapat disimpulkan, jika informasi tentang populasi tersedia saat melakukan suatu penelitian tertentu, maka statistika parametrik dapat digunakan. Pengujian yang dilakukan menggunakan analisis statistik parametrik disebut uji parametrik. Sebaliknya, jika hipotesis tentang populasi perlu diuji tanpa adanya informasi tentang populasi, maka statistika non-parametrik bisa dipakai. Pengujian yang dilakukan untuk menganalisis laporan statistik non-parametrik biasanya disebut uji non-parametrik. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Reina. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi data dalam statistika. Nah, klasifikasi data dalam statistika ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dalam statistika terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif merupakan data yang berbentuk non-angka, misalnya jenis kelamin, agama, atau pendapat seseorang. Yang kedua yaitu data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka. Dan data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan hasil cacahan yang berupa bilangan bulat, contohnya jumlah mahasiswa. Sedangkan data kontinu merupakan hasil pengukuran yang bisa berbentuk pecahan, misalnya berat badan ataupun tinggi badan. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya.
terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang kita kumpulkan langsung, misalnya lewat wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang kita ambil dari pihak lain, misalnya diambil dari buku ataupun jurnal. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi data statistika berdasarkan skala pengukurannya, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu nominal, merupakan data kategori tanpa urutan atau posisi datanya itu setara, misalnya jenis kelamin atau agama. Yang kedua itu ordinal, merupakan data kategori tapi ada urutannya atau posisi datanya tidak setara. Contohnya ranking kelas, pangkat militer, atau status sosial. Yang ketiga itu interval, merupakan data angka yang punya urutan dan jarak nilainya sama, tapi belum ada nol mutlak. Misalnya suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, hanya penanda skala. Contoh lainnya yaitu nilai ujian atau skor IQ. Yang keempat itu ada rasio, merupakan data angka yang punya semua ciri interval ditambah ada nol mutlak. Nol yang berarti benar-benar tidak ada. Misalnya berat badan 0 kg artinya tidak ada berat sama sekali. Contoh lainnya yaitu tinggi badan, jumlah penduduk, atau harga. Selanjutnya yang keempat yaitu klasifikasi data statistika berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama data internal dan yang kedua data eksternal. Data internal merupakan data dari dalam suatu organisasi seperti data keuangan atau jumlah pegawai, sedangkan data eksternal merupakan data dari luar organisasi, misalnya data tingkat kepuasan mahasiswa atau data sebaran mahasiswa. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu klasifikasi data statistika berdasarkan waktu pengumpulannya juga terbagi menjadi 2, yaitu data cross section, merupakan data yang tercatat pada satu waktu tertentu, contohnya jumlah mahasiswa pada semester ini. Dan yang kedua itu data time series, merupakan data yang dicatat dari waktu ke waktu, misalnya perkembangan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Nah, sekian pembahasan mengenai klasifikasi data dalam statistika dari saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya disilakan. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang berapa persen sampel yang baik dari sebuah populasi agar dianggap valid. Nah, menentukan ukuran sampel yang valid bukanlah soal persentase tetap, melainkan proses yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan sampel dapat mewakili populasi. Jadi, sampel yang baik adalah yang dihitung dengan metodologi yang tepat. Ada 2 pendekatan utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu rumus matematis atau metode kuantitatif, dan yang kedua yaitu pedoman praktis dari para ahli. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu metode kuantitatif atau rumus matematis. Metode ini menggunakan rumus matematis untuk menghitung ukuran sampel yang ideal, yang sangat bergantung pada ukuran populasi, tingkat kepercayaan, dan margin of error. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah rumus Slovin, yaitu rumusnya N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E kuadrat. Nah, untuk keterangannya yaitu N kecil itu adalah jumlah sampel. Nah, N yang besar itu adalah populasi, dan E kuadrat itu adalah margin of error atau tingkat kesalahan yang bisa kita toleransi. Biasanya itu pakai 5%. Contohnya, kalau populasi kita itu ada 1.000 orang dengan margin of error-nya itu ada 5%, maka rumus Slovin itu akan menghasilkan atau memberikan hasil yaitu kita tuh butuh sekitar 286 sampel seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu
pedoman praktis. Nah, pedoman dari para ahli sering digunakan untuk jenis penelitian tertentu gitu. Nah, yang pertama itu ada dari Roscoe tahun 1975. Katanya sampel ideal itu antara 30 sampai 500. Untuk penelitian multivariat, sampelnya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel. Nah, yang kedua yaitu ada Guy and Dale yaitu tahun 1992. Nah, katanya minimal 10% untuk penelitian deskriptif, 30 subjek untuk korelasional, dan 15 subjek per kelompok untuk eksperimental. Jadi, kesimpulannya, sampel yang baik itu bukan cuma soal berapa persen, tapi soal metode yang digunakan. Itu. Kalau misalkan penelitian kita tuh butuh akurasi yang tinggi, maka kita bisa pakai rumus Slovin. Nah, kalau misalkan jenis penelitiannya itu spesifik seperti eksperimen, nah maka kita ikuti pedoman dari para ahli yang tadi sudah dijelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.